Karena kita begitu lahir, apalagi kalau lahir dalam keadaan Islam, atau dapat hidayah pada saat sudah dewasa, kita sudah tahu semuanya, sudah tahu siapa Tuhan kita, bagaimana menyembahnya, dan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia larang. Kita coba bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang belum dapat petunjuk seperti ini. Contoh misalnya, bukankah banyak orang yang menyembah berhala, mereka sembah patung, akhirnya mereka yang memahat patung itu, mereka yang membentuk rupanya, mereka yang memberikan nama, mereka yang meletakkan di tempat yang mau disembah, dan juga mereka yang memperbaiki kalau rusak, lalu mereka panggil sebagai Tuhan. Cukup banyak kita bisa saksikan di muka bumi ini. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah pohon, ada bahkan yang parah sekali, mereka menyembah hewan. Di India ada yang menyembah sapi. Anda bisa lihat di Google, sembahan atau sapi yang disembah, itu mereka menyembah sapi, hewan yang bisa dimakan. Dan ini semua karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Kita sebagai seorang muslim benar-benar begitu lahir, kita bisa mempelajari dan tahu, oh ada Tuhan kita namanya Allah. Allah juga menciptakan para malaikat-malaikat, mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan dijelaskanlah apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa akhir daripada semua perjalanan hidup kita ini. Ternyata semua manusia sama, bayi, anak-anak, remaja, harapannya juga sama, hanya berumah tangga, mengejar prestasi dunia, kemudian tua, akhirnya meninggal dunia. Dan semua itu tidak berakhir sampai di situ, tapi akan ada hisab hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari dosa dan pelanggaran juga akan diperlihatkan dan akan dihukum. Lalu ada surga, tempat kepemilikan abadi, dan tempat neraka bagi orang-orang yang membangkang. Kenapa saya katakan kepemilikan abadi? Karena di dunia kepemilikan kita sementara. Walaupun kendaraan, mobil, rumah, apa saja yang Bapak Ibu miliki, itu walaupun atas nama Anda pribadi tetap sementara. Kalau kita meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Tapi di surga sekali kita masuk, Allah selalu ucapkan kata-kata setelah sebut surga, khalidina fiha. Kekal selamanya di sana. Kepemilikan sekali dapat istana di sana, selamanya milik kita. Pakaian selamanya, semuanya akan menjadi selamanya dan tidak akan pernah pindah tangan kepada orang lain. Nah, sebagai seorang muslim kita dapat semua itu. Itu tadi pembukaan Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengingatkan kembali tentang dasar akidah kita. Sekarang kita masuk ke inti bahasan masalah takwa. Tadi saya katakan takwa adalah patuh kepada Allah. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita Allah, dan kita juga saya yakin datang ke sini karena kita tahu Tuhan kita Allah, pengajian ini yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh membahas bagaimana ketakwaan itu. Bagaimana sebenarnya definisi takwa dan juga keutamaannya. Dan bagaimana realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah coba mencari term atau potongan-potongan kosakata takwa dalam Al-Quran. Secara cepat saja, waktu itu saya cari, saya temukan lebih dari 200 potongan kata takwa dalam Al-Quran. Allah sebutkan lebih dari 200 potongan kata takwa dalam Al-Quran. Yang menandakan berarti betul-betul ini sangat penting untuk diperhatikan. Yaitu bagaimana ketaatan kita, kedisiplinan kita, konsistensi kita dalam mempertahankan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zikir, berdoa, bakti sama orang tua, apa saja, semuanya itu adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Kita khawatir untuk melakukan perbuatan dosa, takut berzina, takut mencuri, takut pendapatan haram, semua itu karena bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai dulu dengan keutamaan. Saran kami, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka Anda mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu ingin rajin sholat tahajud atau sholat malam, bagaimana caranya supaya saya termotivasi mau mengerjakan berikut? Next levelnya adalah kita istiqamah, konsisten menjaganya. Maka saran kami adalah bagaimana Bapak Ibu mencari tahu janji Allah di ibadah itu. Tidak ada satupun jenis ibadah itu, termasuk tahajud tadi misalnya kita kasih contoh, kecuali pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu sudah dijanjikan. Dan janji Allah benar. Sebagaimana Allah katakan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Kita sekarang tinggal searching di Google keutamaan sholat malam. Segala macam bahasa akan keluar. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa mungkin
Prancis, bahasa Jerman, semuanya akan keluar dan banyak artikel para ulama tulis. Anda mau visual dan audio, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok sekarang cukup banyak potongan-potongan ceramah yang menyampaikan tentang keutamaannya. Dan pasti Anda dapatkan itu. Oh ternyata orang kalau sholat malam Nabi SAW mengatakan Allah turun kalau tertinggal sepertiga malam ke langit bumi. Lalu menanyakan kepada para malaikat, ada nggak hamba-hambaku yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada nggak yang mau bertaubat atau minta maaf, saya maafkan. Berarti kita tahu salah satu keutamaan sholat malam, saya diterima doanya. Dan puncak ibadah Bapak Ibu sekalian, puncak ibadah saya ulangi lagi, adalah kalau Anda mengejar janji itu. Contoh misalnya, boleh nggak Ustaz, saya sholat malam supaya doa saya diijabah.